Kegiatan berikut yang dapat merusak persatuan dan kesatuan masyarakat adalah: A. Bu Sinta dan Pak Ibrahim bercerita kepada masyarakat bahwa anak Bu Rani sering pulang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Doyan Belajar. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar membahas latihan soal sumatif tengah semester 2 atau PTS 2, mata pelajaran pendidikan kelas 4 SD kurikulum merdeka. Ya, sebelum kita membahas soal, jangan lupa teman-teman nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru ya. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal A. 28 Oktober 1925, B. 28 Oktober 1926, C. 28 Oktober 1927, D. 28 Oktober 1928. Ya, jawabannya adalah D. 28 Oktober 1928. Ya, soal berikutnya. Nilai-nilai Pancasila bersifat A. terpecah belah, B. universal, C. kedaerahan, D. internasional. Ya, jawabannya adalah B. universal. Ya, soal nomor 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan A. Asia Selatan, B. Asia Tenggara, C. Asia Timur, D. Asia Barat. Ya, jawabannya adalah B. Asia Tenggara. Soal nomor 4. Negara kita terdiri dari ribuan pulau yang berjajar, di antara A. Jawa dan Sumatera, B. Sabang dan Merauke, C. Aceh dan Papua, D. Sumatera dan Kalimantan. Ya, jawabannya adalah B. Sabang dan Merauke. Ya, soal berikutnya. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sifatnya. Dari pernyataan tersebut, Pancasila berfungsi sebagai A. pandangan hidup bangsa Indonesia, B. perjanjian luhur, C. kepribadian bangsa, D. dasar negara. Ya, jawabannya adalah A. pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, soal nomor 6. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tanggung jawab A. pemerintah, B. tentara, C. para pemuda, D. seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya sangat mudah. Jawabannya adalah D. seluruh rakyat Indonesia.
Soal nomor 7. Kekuatan, kemampuan, dan daya tahan negara dalam menghadapi tantangan, ancaman, dan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang membahayakan bangsa dan negara disebut A. Ketahanan nasional, B. Keutuhan negara, C. Persatuan nasional, D. Persatuan nasional. Jawabannya adalah A. Ketahanan nasional. Soal nomor 8. Contoh ancaman dari diri sendiri yang dapat menimbulkan perpecahan di antaranya A. Serangan udara negara musuh, B. Dendam dan iri hati, C. Perang antar suku, D. Perebutan kekuasaan. Jawabannya sangat mudah sekali. Betul, jawabannya adalah dendam dan iri hati. Ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman ya. Hindari biar hati teman-teman tidak sakit. Oke, nomor 9. Perhatikan beberapa hal berikut. 1. Pancasila, 2. UUD 1945, 3. Bendera merah putih, 4. Lagu daerah, 5. Bahasa Indonesia. Alat pemersatu bangsa yang dimiliki oleh Indonesia ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 4, B 1, 3, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah C 1, 3, dan 5. Soal berikutnya, soal nomor 10. Meskipun pendapat dari orang lain tidak selalu baik, akan tetapi setiap pendapat harus kita A. Tolak, B. Hargai, C. Tanyakan, D. Setuju. Jawabannya adalah B. Kita hargai. Soal nomor 11. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnis dan budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku warga negara yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti sikap saling menghargai dan menghormati. Berdasarkan ilustrasi, salah satu arti penting sikap atau perilaku yang menunjang terciptanya kondisi tersebut adalah A. Terciptanya kehidupan yang tertib, aman, dan damai, B. Kehidupan yang selaras dan seimbang, C. Masyarakat yang makmur, D. Masyarakat yang kaya. Jawabannya adalah A. Terciptanya kehidupan yang tertib, aman, dan damai. Soal nomor 12. Contoh sikap yang menunjukkan cinta tanah air adalah A. Surya menggunakan bahasa Inggris untuk bergaul dengan teman-temannya, B. Haifa dan Raisya menonton film buatan Inggris, C. Naila suka memakai pakaian buatan Korea, D. Angel dan Nita membuat clipping tentang suku Dayak. Ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Cinta tanah air berarti yang berhubungan dengan Indonesia. Tepat sekali, jawabannya adalah D. Angel dan Nita membuat clipping tentang suku Dayak. Nomor 13. Kegiatan berikut yang dapat merusak persatuan dan kesatuan masyarakat adalah A. Bu Sinta dan Pak Ibrahim bercerita kepada masyarakat
bahwa anak Bu Rani sering pulang malam. B. Pak Eko dan istrinya menjenguk Pak Rudi yang baru saja pulang dari rumah sakit karena mengalami serangan jantung. C. Pak RT mengajak warga untuk bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak. D. Warga ikut memperbaiki rumah Bu Aisyah yang rusak tertimpa pohon. Ya, jawabannya adalah ya, A. Bu Sinta dan Pak Ibrahim bercerita kepada masyarakat bahwa anak Bu Rani sering pulang malam. Ya, ini salah satu perbuatan yang kurang baik ya teman-teman ya, jangan dicontoh. Soal nomor 14. Gambar berikut yang menunjukkan tonggak sejarah yang menjadi puncak perjuangan bangsa kita hingga akhirnya berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah soal nomor 14. Gambar berikut yang menunjukkan tonggak sejarah yang menjadi puncak perjuangan bangsa kita hingga akhirnya berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah yang pertama ada gambar seperti itu ya teman-teman, bisa dilihat yang sesuai dengan puncak perjuangan bangsa kita. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah B, yaitu pembacaan naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Soal nomor 15. Sejak Indonesia merdeka, rakyatnya memiliki kesamaan hak dan kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia berdampak pada A. Kesetaraan sosial, B. Hubungan dengan bangsa lain, C. Kesejahteraan masyarakat, D. Memiliki kepribadian nasional. Ya, jawabannya adalah C. Kesejahteraan masyarakat. Ya, soal nomor 16. Kemerdekaan Indonesia memiliki arti bahwa bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain. Seluruh rakyat Indonesia juga memiliki hak yang sama sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan juga telah memberikan jalan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk memperoleh kesetaraan. Salah satunya dalam bentuk A. Pendidikan, B. Pendapatan, C. Pembayaran pajak, D. Status sebagai bangsawan. Ya, jawabannya adalah A. Pendidikan. Soal nomor 17. Ketentuan tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 31 C ayat UUD 45. Ya, jawabannya adalah C. Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 18. Bacalah salah satu teks Sumpah Pemuda berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ikrar tersebut menggambarkan makna dari A. Pancasila, B. Perjuangan bangsa, C. Sumpah Pemuda, D. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jawabannya sangat jelas sekali ya teman-teman.
Ya, jawabannya adalah C, Sumpah Pemuda. Nomor 19. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara Indonesia. A. TNI dan Polri. B. Pemerintah pusat dan daerah. C. Para pemuka adat. D. Seluruh warga. Ya, jawabannya adalah D. Seluruh warga. Nomor 20. Contoh sikap yang mencerminkan cinta NKRI adalah A. Santi berteman dengan siapa saja. B. Aisyah mengecek budaya tarian yang dibawakan Ida. C. Randi hanya mau berteman dengan anak dari suku Batak. D. Rudi berkelahi dengan Andi karena beda suku. Ya, jawabannya adalah A. Santi berteman dengan siapa saja. Soal nomor 21. Empu Tantular telah mencetuskan sebuah semboyan yang menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia, yaitu A. Tutwuri Handayani. B. Artika Eka Paksi. C. Bhinneka Tunggal Ika. D. Ingarso Sungtilada. Jawabannya adalah C. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Soal nomor 22. Salah satu hal negatif yang mungkin terjadi karena adanya keberagaman bangsa Indonesia adalah A. Konflik antar ras. B. Pertukaran budaya. C. Munculnya budaya baru. D. Sikap toleransi. Ya, jawabannya adalah A. Konflik antar ras. Soal nomor 23. Contoh kegiatan di masyarakat yang dapat memperkuat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah A. Warga desa Bangetayu melakukan gotong royong membersihkan lingkungan. B. Amir meminta Danu untuk tidak ikut ke gereja untuk beribadah bersama ayahnya agar bisa bermain bersama. C. Pak Randy sebagai ketua RT mengadakan pesta bersama warga hingga larut malam. D. Sumarno, Surya, dan Derby tidak mau berteman dengan Andi karena berbeda suku. Ya, jawabannya adalah A. Warga desa Bangetayu melakukan gotong royong membersihkan lingkungan. Soal nomor 24. Salah satu upaya untuk menjaga kekayaan NKRI seperti pada gambar adalah ya, jawabannya adalah ya, B. Kekayaan negara Indonesia itu ada hutan yang sangat indah sekali. Nomor 25. Suku-suku berikut yang merupakan suku di Indonesia adalah A. Badui. B. Aborigin. C. Masai. D. Indian. Ya, jawabannya adalah A. Badui. Nomor 26. Ketika hari raya Nyepi, warga Bali yang beragama Islam tidak menggunakan pengeras suara ketika mengumandangkan azan. Hal ini menunjukkan salah satu bentuk bentuk apa ya teman-teman? Ya, betul sekali, bentuk saling menghargai. Ya, karena di Bali kan mayoritas agama Hindu, jadi kita harus saling menghargai antar sesama agama, tidak boleh egois. Oke, berikutnya soal nomor 27.
Randy beragama Kristen, Ali beragama Islam, sedangkan Santi beragama Hindu. Mereka selalu belajar dan bermain bersama tanpa melihat perbedaan agama. Tidak membeda-bedakan dalam berteman merupakan bentuk penerapan semboyan. A. Ya, jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 28. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Hatta merupakan tokoh yang memiliki peran penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Atas perannya tersebut mereka mendapatkan gelar apa teman-teman? Ya, silakan dipikir teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah Bapak Proklamator Indonesia. Soal nomor 29. Ideologi yang dapat mempersatukan kemajemukan bangsa Indonesia adalah, ya, jawabannya adalah Pancasila. Itu sebagai ideologi bangsa. Ya, soal nomor berikutnya 30. Bahasa yang menjadi sarana komunikasi antar suku-suku di Indonesia adalah, ya, ini sudah biasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Ya, jawabannya adalah bahasa Indonesia. Ini bahasa pemersatu bangsa. Oke, soal nomor 31. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal, ya, tanggal berapa teman-teman? Ini mudah sekali. Ya, jawabannya adalah 28 Oktober 1928. Soal nomor 32. Negara Indonesia dikenal dengan negara kepulauan karena, ya, negara kepulauan berarti karena apa teman-teman? Ya, betul sekali, karena terdiri dari ribuan pulau, maka negara Indonesia disebut negara kepulauan. Soal nomor 33. Meskipun terdiri dari banyak suku bangsa, tetapi tetap satu. Pernyataan tersebut merupakan arti dari semboyan. Ya, betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 34. Kekuatan, kemampuan, dan daya tahan negara dalam menghadapi tantangan, ancaman, dan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan bangsa dan negara disebut, ya, jawabannya adalah ketahanan nasional. Oke, soal nomor berikutnya 35. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sifatnya. Dari pernyataan tersebut, Pancasila berfungsi sebagai, ya, betul, pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, soal berikutnya nomor 36. Bagaimana bunyi semboyan yang dapat menjaga keutuhan NKRI? Jelaskan maknanya. Ya, ini mudah sekali ya teman-teman. Sering kita dengar ketika guru menjelaskan pelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila. Ya, betul sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oke, soal nomor 37. Tuliskan isi Sumpah Pemuda. Ya teman-teman, pada hafal belum isi Sumpah Pemuda? Kalau belum paham, simak ya jawabannya. Ya, nomor 1. Kami putra dan putri Indonesia.
mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, mudah sekali ya teman-teman, jangan lupa dihafalkan biar teman-teman nanti kalau ada yang memberi pertanyaan bisa menjawab. Oke, soal nomor 38. Bagaimana cara menghormati teman yang berbeda agama atau keyakinan? Tuliskan 2 contohnya ya. Ya, mungkin teman-teman punya teman yang satu kelas beda agamanya atau teman bermain yang berbeda agama. Ya, jawabannya memberi kesempatan untuk beribadah kepada teman kita yang beda agama. Ya, tidak membeda-bedakan teman. Gitu ya, kalau ada teman mau beribadah, diberikan kesempatan untuk beribadah, jangan diganggu. Gitu ya teman-teman, kita harus saling toleransi, saling menghargai kepercayaan orang lain. Oke. Nomor 39. Berilah 5 contoh nilai juang yang patut diteladani dari tokoh kemerdekaan RI. Ya, silakan teman-teman beri contoh nilai juang yang patut diteladani dari para tokoh kemerdekaan RI. Ya, mari, apa saja yang patut kita teladani? Rela berkorban, kerjasama, gotong royong, menghormati, menghargai, dan masih banyak teladan-teladan lainnya. Ya, berikutnya soal nomor 40. Di manakah teks proklamasi dibacakan? Ya, ini kan dibacakan sama Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Mohatta. Kira-kira di mana ya teman-teman? Betul sekali, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya, oke teman-teman, demikian pembahasan soal PTS 2 mata pelajaran Pendidikan Pancasila atau PPKN. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.